Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi mengenai perbandingan sastra budaya di Nusantara dari pemateri Profesor Dr. Bani Sudardi M.Hum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yora Larissa Amedia yang akan menjadi moderator jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan para anggota kelompok kami, yaitu ada Vita Alpina, Deka Yolanda, Yandi Setiawan, Andriani, Hamdi Al-Ilhami Siregar, Hesti Yulianti Putri, Meizan Roy Chandra, Andini, dan Vita Anggraini. Baik, langsung saja kepada penyaji yang pertama, yaitu kepada Saudari Vita Alpina. Kepada Saudari Vita Alpina, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama adalah wilayah sastra Nusantara. Wilayah sastra Nusantara dibagi menjadi 3. Yang pertama, sastra Nusantara yang terpengaruhi sastra Melayu. Yang kedua, sastra Nusantara yang terpengaruhi sastra Jawa. Yang ketiga, sastra Nusantara yang tidak terpengaruhi sastra Melayu dan sastra Jawa. Slide selanjutnya. Sastra Nusantara yang terpengaruhi sastra Melayu. Wilayah yang terpengaruh sastra Melayu adalah wilayah-wilayah di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaka. Pengaruh Melayu tampak pada bentuk-bentuk karya sastra seperti adanya pantun, syair, seloka, gurindam, dan hikayat. Dan dari segi isi, seringkali cerita-cerita cenderung sama. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada penyaji kedua yaitu Saudari Deka Yolanda. Kepada Saudari Deka Yolanda dipersilahkan. Baik, selanjutnya sastra Nusantara yang terpengaruh sastra Melayu. Hikayat Aceh berbentuk puisi. Namun, dalam hal isi, hampir sebagian besar hikayat prosa Melayu terdapat judulnya di dalam hikayat Aceh dalam bentuk puisi. Dominasi pengaruh Melayu dipengaruhi oleh faktor sejarah, yakni keberadaan kerajaan kebudayaan Melayu yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Baik, penyaji yang ketiga yaitu Saudara Yandi Setiawan. Kepada selanjutnya yaitu penyaji yang ketiga yaitu kepada Saudara Yandi Setiawan, dipersilakan. Baik, sastra Nusantara yang terpengaruh sastra Melayu. Hakikat Aceh berbentuk puisi, namun dalam hal isi hampir sebagian besar hikayat prosa Melayu terdapat judulnya di dalam hikayat Aceh dalam bentuk puisi. Dominasi pengaruh Melayu dipengaruhi oleh faktor sejarah, yakni keberadaan kerajaan kebudayaan Melayu yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu materi sastra Nusantara yang terpengaruhi sastra Jawa. Nah, wilayah yang terpengaruh sastra Jawa adalah wilayah Sunda, Jawa, Bali, dan Lombok. Pengaruh ini didukung oleh perjalanan sejarah bahwa Bali adalah perpanjangan Jawa dari masa Majapahit. Sementara Lombok merupakan basis pasukan Muslim yang gagal mengislamkan Bali pada abad ke-16. Baik, penyaji selanjutnya yaitu kepada Saudara Andriani, dipersilakan. Apakah Saudari Andriani ada di ruang Zoom? Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu sastra Nusantara yang terpengaruh sastra Jawa. Lombok menjadi daerah yang terpengaruh oleh sastra Jawa dilatar belakangi oleh pasukan yang dipimpin oleh Sunan Giri yang gagal mengislamkan Bali yang kemudian mengarahkan perjalanan ke Lombok yang mulanya adalah wilayah yang terpengaruhi oleh sastra budaya Bali. Selanjutnya moderator.
Selanjutnya, wilayah Sunda menerima pengaruh sastra Jawa dibawa oleh Demak yang memasuki tanah Sunda pada abad ke-16. Banten dan Cirebon adalah wilayah yang paling banyak terpengaruh sastra Jawa yang dibawa Demak. Budaya dan sastra Jawa juga mempengaruhi wilayah Pantura seperti Subang dan Karawang. Budaya dan sastra Jawa dijumpai pula pada kebudayaan Betawi berupa jaturan dan seni wayang kulit. Baik, itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, penyaji yang berikutnya yaitu kepada Saudari Hesti Yulianti, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi sastra Nusantara yang terpengaruh sastra Jawa. Dari segi isi, karya sastra Sunda banyak mengadopsi karya-karya sastra Jawa. Contohnya cerita wayang, cerita zaman Islam, dan tembang-tembang Macepat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada Saudara Mizan Roy Chandra, kepada Meza Roy Chandra dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya adalah sastra Nusantara yang tidak terpengaruh sastra Melayu dan sastra Jawa. Wilayah yang sedikit terpengaruh budaya Melayu dan Jawa terdapat di berbagai daerah. Wilayah budaya Batak, meskipun interaksinya sangat dekat dengan budaya Melayu, ternyata memiliki karakter sendiri, baik dalam hal bentuk maupun isi. Budaya Batak tidak didominasi bentuk pantun syair. Dalam hal tulisan, budaya Batak menggunakan tulisan sendiri yang dikembangkan dari tulisan Pallawa. Next. Selanjutnya, sastra Nusantara yang tidak terpengaruh sastra Melayu dan sastra Jawa selanjutnya adalah wilayah Dayak dan Indonesia Timur, terutama Papua dan Irian, yang didominasi oleh sastra lisan, sehingga memiliki karakter sendiri. Sementara Maluku dipengaruhi oleh sastra Melayu, karena pernah terdapat kerajaan kecil yang berbudaya Melayu berdiri di tanah Maluku. Sedangkan Bugis memiliki karakteristik tersendiri, meskipun banyak kebudayaan Bugis yang dipengaruhi oleh budaya Melayu. Beberapa tokoh Bugis yang menjadi tokoh pengembangan sastra Melayu, diantaranya adalah Raja Ali Haji. Mungkin sekian moderator. Baik, selanjutnya kepada penyaji Saudari Andini. Pada Saudari Andini dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang selanjutnya mengenai unsur pembangun sastra Nusantara. Terdapat 3 unsur pembangun sastra Nusantara, di antaranya ada unsur pembangun genius lokal, unsur pembangun bersumber dari masa Hindu-Buddha, dan unsur pembangun bersumber dari pengaruh Islam. Boleh slide selanjutnya. Nah, yang pertama, unsur pembangun genius lokal. Unsur pembangun genius lokal merupakan unsur pembangun yang berasal dari lingkungan sekitar dan tidak terdapat dalam kasana sastra di luarnya. Unsur ini adalah unsur murni budaya setempat yang terkait dengan pengalaman budaya masyarakat pendukungnya. Di dalam sastra Jawa kuno ditemukan kitab Nagara Tagama. Kitab ini mengandung unsur genius lokal karena terkait sejarah Majapahit meskipun ditulis pada masa Hindu-Buddha. Selain itu, kisah Seweri Gading dari Bugis atau Hang Tua dari Melayu juga termasuk ke dalam unsur genius lokal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada penyaji Saudari Deka Yolanda. Kepada Saudari Deka Yolanda dipersilakan. Yang selanjutnya yaitu unsur pembangun bersumber dari masa Hindu-Buddha. Unsur bersumber dari masa Hindu-Buddha adalah unsur-unsur yang datang dari India, namun disesuaikan dengan kondisi setempat. Cerita Ramayana, Mahabharata, dan fabel-fabel dapat ditemukan sumbernya di India, namun di Nusantara disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya, Ramayana di Melayu diberi judul Hikayat Wana dengan Nabi Adam yang di dalam kisah India sama sekali tidak ada. Saya kembalikan ke moderator. Baik, yang terakhir yaitu kepada Saudara Hamdi Ilhami Siregar. Kepada Saudara Hamdi dipersilakan. Ya baik, terima kasih moderator. Baik, materi yang terakhir yaitu unsur pembangun bersumber dari pengaruh Islam.
Unsur-unsur pembangun dari sumber budaya Islam hampir mirip dengan unsur dari masa Hindu-Buddha. Unsur sastra dari budaya Islam seperti dari Arab dan Parsi masuk lalu terintegrasi ke dalam sastra Nusantara. Kisah Amir Hamzah misalnya, yang merupakan kisah dari budaya Islam Parsi yang menyebar luas di Nusantara seperti Melayu, Jawa, Bugis, Sunda, dan Lombok. Jawa dan Sunda, kisah itu menjadi inspirasi munculnya wayang golek yang sangat digemari. Baik, sekian moderator. Terima kasih. Baik, jadi terakhir itu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dimohon pakai raise hand. Terima kasih. Bang, ini lanjut yang kelompok tadi atau lanjut dulu yang ini, Bang? Lanjut dulu yang ini, ya. Oke, kepada Saudara Herzon Yostian, dipersilakan. Oke, baik. Ini pertanyaan langsung dikirim di kolom chat atau bagaimana, moderator? Boleh di kolom chat, boleh. Oke, baik. Saya kirim di kolom chat. Baik teman-teman, mungkin pertanyaan Herzon akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya itu, apa saja penyebab adanya pembagian wilayah sastra Nusantara dan berikan kesimpulan dari materi yang sudah kalian jelaskan tadi. Terima kasih. Jadi dengan adanya pembagian wilayah sastra Nusantara ini dibagi menjadi 3 pengaruh sastra Nusantara, yaitu yang pertama yaitu sastra Nusantara yang terpengaruh sastra Melayu, yang kedua sastra Nusantara yang terpengaruh sastra Jawa, dan yang ketiga yaitu sastra Nusantara yang terpengaruh sastra Melayu dan sastra Jawa. Nah, baik, yang pertama itu penyebab adanya sastra Melayu ini dikarenakan pengaruh Melayu yang tampak pada bentuk-bentuk karya sastra seperti adanya pantun, syair, seloka, gurindam, dan hikayat. Dan juga dominasi pengaruh Melayu ini dipengaruhi juga oleh faktor sejarah, yakni keberadaan kerajaan kebudayaan Melayu yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Yang kedua yaitu sastra Nusantara yang terpengaruh sastra Jawa, itu dikarenakan pada saat itu adanya perjalanan sejarah bahwa Bali adalah perpanjangan Jawa dari masa Majapahit. Dan sementara itu adapun pengaruh dari Lombok yang merupakan basis pasukan Muslim yang gagal mengislamkan Bali pada abad ke-16. Nah, dan yang terakhir itu ada pengaruh adanya interaksi Sunda Jawa yang menjadi demikian kental sehingga saat ini metrum Jawa sangat dikenal di Sunda. Seperti halnya karya-karya sastra Jawa seperti dalam hal cerita wayang. Dan juga pada abad ke-18 hingga abad ke-19 yang mana Jawa merupakan kiblat bagi sastra Sunda. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan ini pembagian wilayah tersebut
merupakan suatu skema belaka yang di dalamnya masih terdapat tumpang tindih dan ketidakpastian. Namun, pembagian ketiga wilayah tersebut itu tetapi diperlukan untuk menyusun gambaran global dalam membuat deskripsi yang umum tentang sastra Nusantara. Baik, kepada Saudara Herzon Diostian, apakah dapat dipahami? Oke, baik. Terima kasih atas penjawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Herzon. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan selanjutnya, jadi mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami mengenai perbandingan sastra budaya di Nusantara. Semoga pemaparan materi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.